Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Beserta Matsama Mandua Sragen. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas caranya kita masuk dan menggunakan e-learning Mandua Sragen. Untuk itu, mari kita langsung saja mempraktekkan bagaimana cara penggunaan e-learning khususnya di Mandua Sragen. Oke, yang pertama saya menggunakan laptop ya, tapi pada kenyataannya nanti penggunaannya itu akan sama dengan menggunakan handphone ya, handphone. Jadi caranya sama, nanti langkah-langkahnya sama, yang membedakan adalah tampilannya saja. Oke. Untuk pertama, kalian harus memastikan dulu akses internet terhubung dengan baik dan mempunyai jaringan yang baik. Setelah kita yakin koneksi internetnya baik, kemudian langkah kedua adalah membuka browsernya. Membuka browser, di sini saya menggunakan Google Chrome. Nah, setelah terbuka, kita masukkan alamat e-learning Mandua Sragen, yaitu e-learning Mandua e-learning titik Mandua Sragen sch.id ya. Ini saya sudah kemudian kita login. Nah, ini tampilan yang akan muncul pada e-learning Mandua Sragen. Oke, saya di sini punya passwordnya. Kita akan coba membuka dari akun siswa ya. Kita coba mana kemarin, coba saya lupa naruhnya. Di download siswa. Nah, ini kita akan mencoba menggunakan salah password siswa. Nah, ini. Nah, kita akan mencoba menggunakan akun dari Adelia Rizky ya, sebagai contoh. Misalnya kita besarkan, kemudian kita ini nah, kita akan copy atau ditulis saja sama. Kita e-learning ini ya, ini dimasukkan 04NZ. Pastikan benar antara ini SM dengan passwordnya ya, karena ini di sini sensitivitasnya cukup tinggi. Jadi ini yang diminta adalah password besar, password huruf besar maksud saya. Oke, setelah ini selesai dimasukkan, kemudian kita klik login e-learning ya, e-learningnya. Jangan login CBT-nya. Ini digunakan nanti untuk ujian, dan ini akan diminta kode. Nanti di langkah selanjutnya akan saya bahas coba untuk penggunaan login ujian CBT. Oke, setelah ini masuk, kemudian kita klik login e-learning. Berhasil masuk. Nah, ini boleh disimpan, boleh tidak. Saya milih tidak. Kemudian ini bisa dilewati. Nah, ini tampilan dari Ananda Adelia Rizky Saida. Ini untuk tampilan siswa ya. Ini akan berbeda nanti dengan tampilan yang ditampilkan oleh akun guru. Nah, di sini ada beberapa akun. Yang pertama forum madrasah, yang kedua kelas online, yang ketiga notifikasi, yang keempat kalender, kemudian yang kelima tugas kelas, kemudian ini menu untuk logout. Di sini tertera nama
siswa. Jadi ini penting diperhatikan, ketika kita masuk ke akun orang lain, itu kita harus logout kembali dan harus masuk ke akun masing-masing, karena yang tersimpan nanti adalah akun kita. Kalau kita masuk akun orang lain, tentunya yang terekam oleh sistem adalah akun orang lain. Oke. Kemudian kita akan coba bahas satu-satu. Di sini ada forum madrasah. Forum madrasah ini adalah digunakan untuk berkomunikasi dengan seluruh anggota atau siswa atau guru atau pegawai di lingkungan Mandua Sragen. Ya. Jadi kita di sini ketika kita menulis sesuatu, maka itu akan diketahui oleh seluruh orang yang ada di lingkungan madrasah. Kemudian kelas online. Di sini kelas online itu memuat kelas-kelas atau mapel yang harus kalian ikuti. Ya, di sini ada misalnya nih kelas 11, jadi ada prakarya, ada biologi, bahasa Inggris, sejarah dan sebagainya. Nah, itu ya. Ini nanti akan saya bahas satu persatu apa di dalamnya apa aja. Nah, kemudian notifikasi. Notifikasi ini fungsinya adalah untuk memberitahu aktivitas baru yang muncul atau yang ada. Misalnya ini saya di sini misalnya apa ini membuat ujian CBT untuk kelas 11 IPA. Nah, ini otomatis akan muncul. Nah, di sini ketika kalian merasa 11 IPA 1, oh berarti tinggal diklik ini, kemudian akan muncul apa yang ditulis oleh Pak Imam Ghazali itu. Nah, ini notifikasi ya. Jadi ada aktivitas baru semua muncul di sini. Nah, kemudian kalender. Ini kalender ini kalender. Ini untuk jadwal biasanya, jadwal kelas, kemudian tugas kelas. Nah, ini tugas kelas. Nah, di sini ketika ada tugas kelas, ketika kalian klik tugas kelas, maka muncul beberapa tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, ini misalnya SKI, belum statusnya belum dikerjakan. Kemudian PKWU belum dikerjakan. Kemudian PKN belum dikerjakan juga. Nah, ini nanti pas pelaksanaan itu kalian bisa langsung membuka tugasnya, misalnya SKI, misalnya dibuka. Nah, dibuka kemudian langsung kerjakan misalnya. Saya klik ini itu kerjakan. Nah, ini yang muncul. Nah, karena ini diatur atau disettingnya tanggal 14 Juli, maka kita belum bisa membuka ujiannya. Maka setelah itu kita kembali. Nah, itu ya. Nah, itu. Untuk selanjutnya kita akan coba membahas tentang setiap mapel yang muncul di kelas online ini. Ini ketika ada kelas online di sini, ini berarti kelas yang atau pelajaran yang harus kalian ikuti. Maka ketika kalian ingin mengetahui apakah ada tugas atau tidak di mapel tersebut, misalnya ini hari Senin misalnya. Hari Senin adalah pelajaran dari prakarya dan biologi misalnya. Untuk mengecek itu, selain nanti munculin notifikasi, maka kalian bisa mengecek kelasnya prakarya langsung atau mapelnya prakarya. Kita klik saja langsung mapel prakarya. Nah, di sini kalian akan menemukan menu di sebelah kiri ini ya. Yang pertama timeline kelas. Jadi di sini untuk komunikasi tapi dalam satu kelas. Ini tidak bisa keluar. Ini hanya bisa
dilakukan atau berfungsi untuk komunikasi antara kelas 11 IPA 1. Jadi nanti anak kelas IPA 2 atau IPA 3, IPS 1 itu tidak mungkin mengetahui apa yang kalian tuliskan di sini. Nah, kemudian ada standar kompetensi. Nah, di sini kompetensi nanti akan muncul. Standar kompetensi ini diisi oleh guru, jadi kalian hanya tinggal membacanya apakah ada atau tidak. Kemudian yang ketiga itu ada muncul KKM. KKM di sini akan muncul sendiri. Jadi kalian akan melihat berapa KKM-nya. Apakah 73 ataukah 75 ataukah 80 ataukah berapa, itu nanti terserah guru yang menentukan. Oke, kemudian RPP. RPP itu rencana pembelajaran dalam satu semester. Kalian akan mengetahui RPP-nya di sini. Nanti kalau ini sudah diisi, maka kalian tinggal membacanya dan mempelajarinya, kira-kira pembahasan apa yang akan dilakukan dari pertemuan satu ke pertemuan yang lainnya, itu RPP. Nah, kemudian yang penting adalah di sini bahan ajar. Nah, bahan ajar itu bisa berupa apa saja. Bisa berupa PDF, bisa berupa Word, bisa berupa video, atau yang lainnya, foto dan sebagainya. Itu tergantung guru yang memberikan tugas atau bahan ajar. Maksud saya bahan ajar, ya. Kita itu fokus di sini bahan ajar. Nah, selain nanti muncul di notifikasi, ini nanti kita akan melihatnya langsung di bahan ajar. Nah, ini sebagai contoh kita ini misalnya, maka ini berarti kalau ada logo kayak gini itu akan berarti sifatnya adalah browsing atau bersumber dari internet. Nah, kemudian kalau ini misalnya cara membuat bolu kukus, ini PDF. Nanti setelah ada muncul di sini, kalian bisa klik download ataupun buka. Kalau buka itu hanya untuk melihat. Nah, ini misalnya, ya, bisa melihat ini. Nah, ini bisa dikembalikan atau mendownloadnya, ya. Nah, ini kan URL nih, kita bisa membukanya, ya kan? Maka ada dua pilihan, apakah akan hanya membuka ataukah hanya mendownload. Kalau mendownload berarti bisa disimpan oleh kita, bisa dipelajari. Tapi kalau hanya membuka selama kita online itu bisa dilihat. Oke, itu ya. Nanti ini yang penting ini. Nanti karena untuk bahan pembelajaran. Ini ingat-ingat bahan ajar. Nanti akan muncul notifikasinya juga kalau ada pemberitahuan atau guru itu membagikan bahan ajar, pasti akan muncul di notifikasi, ya. Itu. Kemudian data siswa yang tergabung. Nah, ini siapa aja? Ini misalnya kelas ini online dan yang lainnya tidak online, ya. Ini ada nih satu lagi siapa? Ella Widyaningsi login dan sebagainya. Maka seluruh aktivitas siswa walaupun tidak absen secara manual ataupun mungkin store muka, maka guru akan mengetahui siapa saja yang sudah masuk ke websitenya ini. Jadi tidak ada lagi alasan untuk bohong, ya. Ngakunya sudah online, sudah mengerjakan, tapi tidak terekam, maka berarti dia dianggap tidak mengikuti proses pembelajaran. Kemudian rekap kehadiran Anda. Nah, di sini ini akan misalnya di sini akan langsung muncul, ya. Ini bulan Juli Adelia ini sudah hadir 1 2 3 4 hari misalnya. Maka ini akan otomatis dan ini bisa di-download, ya. Bisa di-download oleh guru. Nah, ini selanjutnya tugas pengetahuan. Ini kalau ada tugas maka bisa dilihat di sini. Sebagainya. Ini tugas keterampilan juga ada. Nah, ini computer based test. Nah, ini kalau nanti ada ujian, maka
siswa bisa mengaksesnya lewat sini. Selain tadi akses lewat login CBT yang tadi di awal. Nah, ini maka kalau ada tugas seperti ini, maka kita bisa langsung mengerjakan. Contoh ya, saya klik kerjakan misalnya. Nah, ini juga disetting belum, karena ini 8 Juli atau sudah kelewat, ini sudah habis, maka kita tidak bisa mengerjakannya. Maka kalau kita mengerjakan ujian di luar waktunya, maka kita tidak akan bisa masuk ke CBT untuk mengerjakan soal. Itu ya. Ya, itu aja sementara. Jadi ini isinya sama, tiap kelas sama. Jadi IPA, prakarya, biologi, bahasa Inggris, sejarah itu semua sama. Jadi semua sama, terdiri dari timeline kelas, standar kompetensi, kriteria KKM ya, kriteria ketuntas minimal, rencana pembelajaran, bahan ajar, data siswa tergabung, rekap, kemudian tugas pengetahuan kalau ada, tugas keterampilan kalau ada, kemudian CBT. Ini rekap nilai Anda. Di sini kalian akan melihat rekap nilai kalian. Kalau nilai kalian misalnya keterampilannya berapa, nah maka akan muncul semua itu ya. Nah, untuk itu ya. Kemudian kalender kelas itu. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Karena waktunya sangat pendek ya. Saya harapkan kalau ada hal-hal yang masih belum terlalu jelas, itu bisa langsung ditanyakan kepada guru yang bersangkutan atau wali kelas. Terima kasih untuk perhatiannya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.